Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera, salam rahayu buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua kabarnya masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi kenikmatan, masih diberi kekuatan, iman dan juga Islam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur Kirakso Channel, sekarang kita lagi berada di Desa Jumbleng, Blok Janggatua, tepatnya di makam keramat Ki Buyut Rumah Sakit. Ada sejarah apa di sini? Siapakah Ki Buyut Rumah Sakit? Apakah itu gelar? Apakah Ki Buyut Rumah Sakit dulunya di sini ada sebuah rumah sakit? Ataukah gimana? Nanti kita akan coba mengupas sejarahnya ataupun misterinya, asal usul daripada Ki Buyut Rumah Sakit. Tapi sebelum lebih lanjut, sedulur Kirakso Channel, seperti biasa kami mohon dukungan dari sedulur Kirakso Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share, biar channel kami lebih berkembang lagi dan kami lebih semangat lagi dalam mengeksplor sejarah ataupun misteri dari makbaroh, makam keramat, petilasan, ataupun tempat-tempat keramat lainnya yang masih menjadi misteri di lingkungan sewilayah 3 Cirebon, khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu. Dan juga tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sedulur Kirakso Channel yang sudah setia menyaksikan tayangan-tayangan kami, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, dan juga yang sudah merekomendasikan tempat untuk kami kuak sejarahnya ataupun misterinya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal baik Anda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya. Jazakumullah khairul jaza. Amin. Langsung saja sedulur Kirakso Channel, kita ngobrol-ngobrol sama Bunda Ana mengenai sejarah daripada Ki Buyut Rumah Sakit. Bunda, ya. Di sini kan namanya Buyut Rumah Sakit. Apa memang menurut Bunda di sini itu ada sebuah rumah sakit dulunya ataukah gimana? Ya, terima kasih waktunya. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya, khususnya di Desa Jumbleng, Blok Blok Janggatua. Bukan berarti kami melancangi, cuman berhubung tidak ada bapak kuncinya atau ibu kuncinya ya, dan kami mencari narasumber pun ya hanya sekedar memberi informasi sekedarnya, tapi beliau tidak mau ikut mendampingi di sini. Dan minta maaf juga mungkin buat saudara-saudara yang memang mempunyai ilmu spiritual yang lebih tinggi dan beda dalam hal pemahaman, menerangkan atau dalam hal penglihatan, pangapuntene yang sebesar-besarnya. Bukan berarti saya mengaku orang hebat, orang pintar, tidak. Saya hanya orang biasa dan memang tidak bisa apa-apa. Ya, kembali lagi ke intinya. Kenapa beliau disebut dengan Buyut Rumah Sakit? Yang saya lihat beliau cara berpakaian seperti seorang raden, tapi tidak selayaknya dari keraton yang dengan penuh dengan atribut kerajaan. Tidak, beliau berpakaian putih dengan celana putih juga, ya seorang raden. Di sininya ada kain kecil selutut, jadi seorang raden yang memang yang saya lihat beliau masih ada jalur dari Eyang Sunan Kalijogo. Yang saya lihat dari setiap atribut beliau mengikuti atributnya Eyang Sunan Kalijogo.
Beliau masih seorang raden. Yang saya lihat beliau bukan sepenuhnya dari Cirebon. Kemungkinan ada orang tuanya beliau dari Cirebon ada, dan dari tanah Jawa juga ada, Jawa Tengah maksudnya, dari apa sih bahasanya, dari kerajaan Demak ada. Yang saya lihat perjalanan beliau dilihat dari sisi orang tuanya, dan beliau ada sebuah misi. Tapi bukan berarti beliau datang ke sini memang bahasa ngomongnya memang diperintahkan untuk tinggal di sini, tidak. Beliau sedang memperjuangkan sebuah misi yang memang sampai saat ini beliau tidak mau menceritakan. Ada sebuah misi rahasia, tapi ini setelah eranya zaman Sunan. Jadi kalau bisa dibilang mau datang ke awal-awal Belanda itu datang ke tanah Indonesia, tanah Jawa. Jadi sebelumnya yang saya lihat itu beliau memang apa sih namanya, seorang pejuang yang memang menginginkan tanahnya merdeka, menginginkan rakyatnya itu tidak ditindas dengan orang-orang yang ingin menyakiti, yang ingin menjajah pribumi ini, Indonesia. Dan beliau itu datang ke sini, yang saya lihat itu lebih dari 4 orang, dan memang semuanya itu laki-laki. Salah satunya Eyang Uyut rumah sakit. Tapi sebenarnya namanya bukan Uyut rumah sakit, bukan. Beliau mempunyai nama yang memang berhubung masih rahasia, jadi saya pun kayaknya belum berani untuk mengungkapkan nama asli beliau siapa. Tapi saya hanya bisa mengatakan beliau seorang raden, dan memang beliau dianugerahi sama Allah ilmu dalam hal medis, ilmu dalam hal pengobatan. Seorang tabib yang memang menolong masyarakat di kala waktu itu ada bencana penyakit yang menular, yang memang waktu itu belum ada obatnya yang saya lihat. Dan beliau ini turun tangan, ikut membantu masyarakat, ikut membuat ramuan tradisional untuk masyarakat, untuk penyembuhan masyarakatnya. Jadi banyak dari masyarakat itu tertolong dengan jasa beliau, bisa disehatkan kembali walaupun dengan kurun waktu yang cukup lama, tidak instan, karena memang waktu itu virusnya itu benar-benar menyebar, wabah virusnya itu benar-benar kalau yang memang tidak mempunyai badan yang kuat, kemungkinan itu kematian yang bakal cepat datang menjemput. Dan beliau dengan berpakaian sederhana, walaupun seorang raden, tapi beliau hanya seperti layaknya petani, berpakaian sederhana, tidak mewah. Dan memang yang saya lihat di sini bahasa bilangnya memang tempat ini tempat persembunyian, bukan tempat memang waktu zaman dulu orang singgahi di sini, menetap di sini, tidak. Dulu di sini sebuah hutan belantara yang memang jarang dimasuki orang, dan kalau bisa dibilang tempat ini keangkerannya masih cukup kuat. Keangkerannya, makanya zaman dulu tidak semua orang bisa masuk ke area sini, karena ya itu tadi, mereka pada takut. Beliau ngumpet di sini, bersembunyi di sini, memang ada sebuah misi, sebuah perjuangan. Tapi beliau tidak mengatakan misi perjuangan yang sedang diperjuangkan itu seperti apa, tidak, hanya mengatakan saya di sini sedang bersembunyi. Dan sampai detik ini pun beliau bahasanya tidak mau semua orang itu mengetahui kalau beliau ada di sini. Beliau datang ke sini lebih dari 4 orang, sekitar ada 5. Beliau datang ke sini dan memang semuanya berpencar, tidak semuanya ada di sini, tidak berpencar, tapi salah satunya
beliau Di dari 5 orang itu beliaulah yang menempati di sini. Misalkan sosok-sosok goib yang ada di sini itu apa saja sih, Bu? Secara penjagaannya beliau, ya pangapunten Nek, kalau dilihat dari jalur kerajaan memang masih ada jalur dari Pajajaran ya. Jadi otomatis kadang di sini ada harimau, kadang kala ada sesosok ular yang sangat besar, ular hitam yang sangat besar ada di sini. Tapi beliau tidak jahil, tidak jahat, hanya sekedar menjaga tempat ini, menjaga orang yang memang dihormati di sini. Secara positif, secara negatif, ya banyak sekali. Tidak bisa dikatakan satu persatu sesosok apa yang ada di sini karena banyak sekali, bermacam-macam. Jadi ya kalau satu persatu mungkin kalau saya menjabarkan satu persatu kurang apa sih paham karena makhluk ini namanya apa, yang ini juga namanya apa, karena bukan hanya Gondoruo dan pocong, bahkan ada makhluk-makhluk yang tangannya panjang, ada yang apa namanya kaki dan tangannya panjang tapi orangnya nggak bisa berdiri, hanya sekedar duduk seperti seekor monyet juga ada di sini. Jadi bingung mau mengatakan satu persatu itu namanya apa karena banyak sekali di sini. Nah, di sekitaran sini kan posisi daripada makam buyut rumah sakit ini sedulur berada di tengah-tengah sawah. Nah, dulu ya berapa tahun yang lalu ada orang petani sempat dipatok ular di sekitaran sini. Nah, menurut Bunda sendiri itu apakah ada hubungan dengan penghuni goib yang ada di sini, ataukah memang itu ular bener yang mematok? Apa ada pantangan-pantangan tertentu di sekitaran sini? Ya, saya jelaskan kalau yang sebenarnya itu memang bukan ular gaib ya, tapi memang ular nyata, ya, yang memang mematuk karena beliaunya juga mungkin tidak hati-hati. Dan saya jelaskan lagi, di sini itu masih banyak sekali ular besarnya karena ada salah satu sosok ular yang sangat besar juga ada di sini. Otomatis kalau di sini dihuni dengan sesosok gaib berbentuk seekor ular, sudah tentu pasti secara nyatanya pun banyak di sini. Jangankan yang kecil, yang besar-besar pun ada. Apalagi di sini yang saya lihat secara nyata itu ada 2 ekor ular yang sangat besar sekali. Tapi ini memang nyata, bukan gaib. Tapi secara gaibnya juga ada, sangatlah besar. Tadi kan kita sempat melihat ada baju daripada seekor ular, ada 2 ekor. Berarti itu kan kelihatan cukup besar itu, Bu. Iya. Berarti di sini kebanyakan dihuni ular ya. Saya ingatkan kembali kalau datang ke sini hati-hati karena jangankan di malam hari, di siang hari pun banyak ular-ular yang besar ini lewat sini. Jadi hati-hati karena memang yang saya lihat memang tempatnya itu dekat dengan tempatnya yang biasa ular itu senangin. Di sini tuh banyak karena ya memang sih di tempat manapun ular pasti banyak, tapi kadangkala ada salah satu tempat yang memang dikhususkan buat tempat ular itu ada, dan salah satunya di sini ada. Walaupun rumah-rumahnya itu belum ketemu, tapi di sini memang biasa jalur keluar masuk ular yang sangat besar lewat sini. Jadi hati-hati. Jika ingin istirahat di sini pun ya tetap hati-hati dan waspada, jangan sampai lengah, takutnya ular lagi lewat. Nah, menurut Bunda, di sini kan berupa makam, bentuknya makam. Apa menurut Bunda sendiri di sini itu memang ada jasad yang dipendam di sini, ataukah memang cuma sebuah petilasan doang? Yang saya lihat di sini memang asli. Asli. Asli.
asli kuburan, asli ada salah Jasad satu yang dipendam. jasad beliau yang sangat luar biasa ada di sini, dikuburkan di sini. Dan ya itu tadi, beliau memang tidak mau diketahui banyak orang karena bahasanya sedang bersembunyi. Makanya beliau apa sih namanya, walaupun beliau sudah memberitahu nama aslinya beliau, tapi karena beliaunya saya di sini sedang bersembunyi, tidak ingin diketahui banyak orang, makanya saya tidak berani mengatakan nama aslinya beliau. Tapi yang jelas beliau seorang raden, seorang pangeran. Jalur darah beliau ada dari Cirebon dan Demak. Ya. Berarti masih ada hubungan dengan Pajajaran juga. Betul, masih ya? ada Kesananya. Ya. Seperti itu sedulur Kirakso Channel, sekilas mengenai sejarah daripada buyut rumah sakit yang berada di desa Jumbleng, Blok Janggatua. Sebelumnya, oh ya kami lupa, kenapa kami tidak ditemani sama Bapak Kunci, karena menurut narasumber yang kami temui bahwasanya di Janggatua itu ada empat buyut. Ada buyut rumah sakit, ada buyut campu, ada buyut sindar, ada buyut cimpruk, dan juga ada satu lagi namanya buyut wali sare atau buyut pendil yang berada di tengah-tengah sawah. Kelima lokasi ini tidak ada Bapak Kuncinya, cuma ada sesepuh-sesepuh desa saja. Beliau mengatakan, saya mengizinkan tidak, melarang juga tidak. Apabila mau berziarah saya temani, tapi kalau untuk acara peliputan saya tidak mau. Narasumbernya bilang kayak gitu. Jadi kami memberanikan diri satu tim untuk datang ke sini untuk mengupas ataupun menguak sekilas sejarah ataupun misteri daripada buyut rumah sakit. Kami tidak bermaksud apa-apa, kami cuma ingin memberitahu kepada anak cucu, setidak-tidaknya meskipun tidak tahu secara sepenuhnya, sekilas mengenai sejarah daripada leluhur-leluhur kita itu sudah alhamdulillah. Karena zaman sekarang zaman milenial, sedulur Kirakso Channel, kalau kita tidak dengan cara seperti ini, anak cucu kita nanti ke depannya tidak tahu sejarah leluhur-leluhur desanya. Jadi kami memberanikan diri. Sekali lagi kami mohon maaf atas nama tim Kirakso Channel, barangkali kami dianggap lancang untuk mengupas sejarah daripada buyut rumah sakit. Apabila ada perbedaan pendapat mengenai sejarah dari buyut rumah sakit, kami mohon jangan dijadikan suatu perdebatan ataupun perselisihan ya sedulur Kirakso Channel. Tapi mari kita jadikan sebagai referensi, sebagai kebinekaan, bineka tunggal ika. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Laksana warna pelangi, meskipun berbeda-beda warna tetapi tetap indah dipandang mata, karena dalam satu ikatan pelangi. Kurang dan lebihnya seperti itu. Kita jumpa lagi di tayangan selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.